Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariel Lukmana, NPM 226400773. Saya akan mempresentasikan laporan jalan rel yang berjudul Perlintasan Sebidang JPL Alas Tuwo, Tlogosari. Untuk pendahuluan dan latar belakangnya yaitu permasalahan transportasi, pertambahan penduduk dan rendahnya pelayanan transportasi publik memicu peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, menyebabkan kemacetan, kecelakaan, penurunan kualitas lingkungan, dan daya transportasi tinggi. Prioritas kereta api tersendiri yaitu moda angkutan efektif dan efisien dengan jalur sendiri mendapat prioritas utama di perlintasan sebidang sehingga waktu tempuh lebih cepat. Untuk resiko perlintasan sebidang antara lain yaitu titik persimpangan berisiko tinggi kecelakaan, mengakibatkan kerugian jiwa, luka-luka, dan material signifikan lainnya. Penanganan perlintasan sebidang menjadi prioritas pencegahan kecelakaan. Nah, untuk aturan hukum kami mengambil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 91 Ayat 1 dengan yang menyatakan kereta api prioritas utama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 114 yang berbunyi mewajibkan pengemudi berhenti saat sinyal berhenti atau palang pintu tertutup. Untuk rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah sendiri yaitu studi ini merumuskan dua masalah utama, bagaimana kondisi existing perlintasan sebidang JPL Tlogosari dan bagaimana rekomendasi penyelesaian untuk peningkatan keselamatan di lokasi tersebut. Batasan masalahnya sendiri, studi ini dibatasi pada objek simpang perlintasan sebidang JPL Tlogosari, Jalan Raya Banget Ayu Raya Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Semarang. Fokus studi hanya pada aspek keselamatan di perlintasan sebidang. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini antara lain menganalisa faktor-faktor keamanan perlintasan sebidang dan upaya peningkatan keselamatan di JPL Tlogosari. Dihadapkan dapat dikembangkannya strategi efektif untuk mengurangi resiko kecelakaan dan memperbaiki sistem pengamanan yang ada. Untuk landasan teori antara lain seperti lebar jalan rel, kelandaian, lengkung vertikal, lengkung horizontal, bisa dibaca sebagai berikut. Untuk komponen utama jalan rel, 1. Bantalan meneruskan beban kereta api ke balas, mempertahankan lebar dan stabilitas jalan rel, terbuat dari kayu, besi, baja, atau beton dengan spesifikasi teknis yang ketat. 2. Alat penambat menjaga kedudukan rel agar tetap kokoh di atas bantalan, terdiri dari sistem elastis tunggal atau ganda dengan daya jepit dan ukuran pelat landas yang sesuai. 3. Rel harus memenuhi persyaratan minimum perpanjangan kekuatan tarik dan keras kepala rel. Dimensinya sendiri sebagai penampang rel juga harus sesuai ketentuan. 4. Untuk wisil, konstruksi rumit untuk penyimpanan kereta api dari satu jalur ke jalur yang lain, memiliki komponen seperti linda, jarum, rel lantak, dan rel paksa dengan persyaratan bahan dan celah yang ketat. Untuk yang kelima, sambungan relnya sendiri sebagai berikut: mengikuti dua ujung rel. Untuk operasi aman dan nyaman terdapat sambungan pelat dengan tanda kurung dengan celah untuk perubahan suhu dan sambungan las atau terpin untuk rel panjang kereta. Perlintasan kereta api dan persyaratannya sebagai berikut. Untuk nomor 1, definisi perlintasan. Perlintasan adalah perpotongan antar jalur kereta api dengan jalan bisa sebidang atau tidak sebidang. Perlintasan sebidang umumnya bersifat sementara. 2. Kondisi perlintasan sebidang diizinkan jika letak geografis tidak memungkinkan membangun tidak sebidang, tidak membahayakan operasional kereta api dan lalu lintas jalan, serta pada jalur tunggal dengan
frekuensi dan kecepatan kereta api rendah. Untuk nomor 3 ada beberapa sebagai berikut persyaratan teknisnya. 1. Kecepatan kereta api kurang lebih 60 km per jam. Headway minimal 30 menit. Jalan yang melintas adalah jalan kelas 3. Jarak antar perlintasan minimal 800 meter. Tidak terletak pada lengkung jalur kereta api. 4. Jarak pandang bebas masinis minimal 500 meter. Penentuan dan perlengkapan perlintasan sebidang. 1. Jenis perlintasan. 2. Perlintasan berpintu. 3. Perlintasan tanpa pintu. 4. Perlintasan wajib. Persyaratan keselamatan perlintasan sebidang: rambu peringatan, rambu larangan, marka lalu lintas, lampu isyarat. Identifikasi bahaya dan rekomendasi sebagai berikut: aspal mengelupas, balas berserak, kereta api melintas saat jam puncak kemacetan, rambu-rambu jalan belum lengkap, rel pada lengkung jalan, perbaikan aspal oleh. Berdasarkan analisa perlintasan di atas, sebidang Tlogosari sudah cukup memenuhi standar keselamatan, namun peningkatan keselamatan dapat dilakukan dengan melengkapi rambu lalu lintas dan meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi isyarat dan rambu di perlintasan sebidang dengan mendahulukan kereta api. Sekian presentasi saya, Ahmad Adil Lukmana. Maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, terima kasih.